Sejarah Yudea dalam Alkitab. Baru-baru ini muncul isu mengenai upaya Amerika Serikat untuk mengganti istilah tepi barat dengan Yudea dan Samaria. Dalam dokumen resmi pemerintahan federal, langkah ini memicu perdebatan politik dan sejarah. Namun bagi umat Kristen, hal ini juga menjadi kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang Yudea sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Sebagai wilayah yang memiliki peran penting dalam sejarah Israel dan kekristenan. Yudea disebut berkali-kali dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Seperti apa kisahnya? Inilah fakta yang ada di dalam Alkitab tentang sejarah Yudea. Yudea dalam Alkitab. Yudea atau Yudea awalnya merujuk pada wilayah yang dihuni oleh suku Yehuda, salah satu dari 12 suku Israel. Setelah kematian Raja Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel di utara, kerajaan Yehuda di selatan, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Kerajaan Yehuda ini sering disebut sebagai kerajaan selatan, sedangkan kerajaan Israel disebut kerajaan utara. Kerajaan Yehuda tetap berdiri hingga tahun 586 sebelum Masehi, ketika Babel menaklukkan Yerusalem dan membawa banyak orang Yahudi ke pembuangan, tertulis dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 8-11. Setelah pembuangan, banyak orang Yahudi kembali ke Yudea untuk membangun kembali bait suci di bawah pimpinan Zerubabel. Esra 1 ayat 1-3 dan Esra 5 ayat 5-2. Pada masa Perjanjian Baru, Yudea menjadi provinsi Romawi yang diperintah oleh raja-raja seperti Herodes Agung dan gubernur seperti Pontius Pilatus. Matius 2 ayat 1, dalam Lukas 3 ayat 1. Yudea sebagai latar perjalanan Yesus dan murid-muridnya. Wilayah Yudea memiliki peran penting dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Sejak awal pelayanannya, Yesus sering berada di Yudea, terutama di Yerusalem yang menjadi pusat keagamaan orang Yahudi. Salah satu peristiwa besar yang terjadi di wilayah ini adalah pencobaan Yesus di padang gurun Yudea, setelah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Selama 40 hari, Yesus dicobai oleh iblis, tetapi ia tetap setia kepada kehendak Bapanya. Matius 4 ayat 1-13. Selain itu, Alkitab mencatat bahwa Yesus pernah membersihkan bait suci dari para pedagang yang menyalahgunakan tempat ibadah untuk keuntungan pribadi. Yohanes 2 ayat 13. Beberapa mujizat yang terjadi di wilayah Yudea antara lain penyembuhan orang buta di dekat Yeriko, Lukas 18 ayat 35-43, dan kebangkitan Lazarus di Betania, Yohanes 11 ayat 1-44. Perjalanan Yesus di Yudea mencapai puncaknya ketika ia ditangkap, diadili, dan disalibkan di Yerusalem. Di Bukit Golgota, di sana Yesus menggenapi nubuatan tentang Mesias yang harus menderita demi keselamatan dunia. Matius 27 ayat 33-50. Peristiwa ini menjadikan Yudea sebagai saksi utama karya penebusan Kristus bagi umat manusia. Yudea dan perkembangan gereja mula-mula. Setelah kebangkitan Yesus, Yudea menjadi pusat utama perkembangan gereja mula-mula. Di Yerusalem, ibu kota Yudea, para murid berkumpul dan menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Peristiwa ini menandai awal mula pemberitaan Injil dengan penuh kuasa, di mana ribuan orang bertobat dan dibaptis di dalam nama Yesus Kristus.
Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 dan Kisah Rasul 41. Yerusalem juga menjadi tempat para rasul mengajarkan doktrin iman Kristen, mengorganisir jemaat dan melakukan berbagai mukjizat sebagai tanda kehadiran Tuhan di tengah mereka. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Namun penganiayaan segera terjadi, terutama setelah kematian Stefanus. Hal ini memaksa banyak orang percaya menyebar ke luar Yudea sehingga Injil semakin meluas. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 4. Transformasi Yudea dari kehancuran bait suci hingga konflik geopolitik. Setelah abad pertama Masehi, Yudea mengalami banyak perubahan besar. Pada tahun 70 Masehi, Romawi di bawah Jenderal Titus menghancurkan bait suci di Yerusalem sebagai bagian dari pemberontakan Yahudi yang gagal. Peristiwa ini menyebabkan diaspora besar-besaran, di mana banyak orang Yahudi tersebar ke berbagai wilayah di luar Yudea. Pada abad-abad berikutnya, Yudea menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium hingga akhirnya dikuasai oleh kekhalifahan Islam pada abad ke-7. Wilayah ini kemudian berada di bawah pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah selama berabad-abad hingga Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Kedua dan berdirinya negara Israel pada tahun 1948, wilayah ini menjadi pusat konflik geopolitik antara Israel dan Palestina. Saat ini, daerah yang dahulu disebut Yudea lebih dikenal sebagai tepi barat, yang menjadi salah satu wilayah paling diperebutkan di dunia. Meskipun secara internasional dikenal sebagai bagian dari wilayah Palestina, banyak orang Yahudi masih merujuknya dengan istilah Yudea dan Samaria, menandakan akar historis dan religius mereka di tanah tersebut. Kesimpulannya, perbedaan tentang nama tepi barat dan Yudea dan Samaria memiliki implikasi politik. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk melihatnya dalam terang Alkitab. Yudea bukan sekedar wilayah geografis, tetapi tempat di mana banyak peristiwa besar dalam rencana keselamatan Tuhan terjadi. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk semakin teguh dalam iman dan menyadari bahwa Tuhan selalu bekerja melalui sejarah untuk menggenapi rencananya. Demikian fakta yang tertulis di dalam Alkitab. Jangan lupa subscribe channel ini dan like, share, sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan video-video terbaru. Tuhan Yesus memberkati.